Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, atau malam. Nah, kembali lagi di channel Entry Consulting, channel edukasi dan konsultasi. Nah, kita akan lanjut part kedua dari pembuatan hutang, tabel hutang ataupun daftar hutang. Kalau bahasa accountingnya itu kita sebut biasanya aging AP atau account payable, aging account payable ya. Oke. Pertama, kemarin kita udah buat headernya, terus kita akan rapikan dulu sebelum kita lanjut ke pembuatan rumus-rumusnya ya. Oke, terus nih sampai sini. Oke, kita kasih tabel. Ini kelihatannya masih berantakan ya, tapi nanti kalau udah selesai semua tabelnya, udah kita kelompok-kelompokin, ini akan terlihat lebih rapi. Nah, seperti biasa, kalau teman-teman ingin mewarnai, itu selera teman-teman ya. Jadi tidak terpaku dengan cara saya mewarnai. Kalau saya mewarnai itu biasanya saya bedain antara yang ada rumus sama yang tidak ada rumus. Tujuannya supaya teman-teman tahu mana yang harus diisi secara manual dan yang mana yang tidak harus diisi gitu. Ini nomor invoice kita kasih nomor aja karena udah tahu ya ini untuk nomor invoice. Terus header yang ini kita kasih warna kita. Oke. Terus kita kasih web text bagi yang ada ini. Coba kita cek dulu. Di sini kita kasih nanti pembatas atau freeze-nya ya supaya belum tempo. Untuk sementara udah. Nah, di sini karena kita jadi kertas kerja yang akan kita gunakan sebagai kontrol hutang juga nantinya untuk kontrol hutang jangka panjang penggunaannya. Jadi biasanya ini saya tidak print di sini. Kita ada summary nanti untuk kalau mau di print gitu. Jadi ini kita jadikan header permanen dan tidak bisa dirubah ya. Sehingga jadi kita kopikan dulu header yang di atas, kita kopikan dulu ke sini. Ini jumlah total. Oke, insert. Ada dua ya, memang ada dua karena kita mau bikin tabel atau header yang fungsinya untuk melihat ini. Ctrl C. Ntar kita selesaikan dulu baru kita bahas. Nah, di sini teman-teman bisa mengasih sampai berapa bebas, tergantung nanti datanya teman-teman gitu. Ada yang sampai ribuan, sampai puluhan ribu atau jutaan ke bawah tabelnya, kolomnya nggak masalah, bebas. Bentar, biar cepat ya. Oke. Jadi biar cepat, nanti kita hapus lagi titik-titiknya seperti biasa. Oke. Nah, di sini kan ada pemisah dua nih. Ini kita mau untuk pembatas. Jadi kita bisa kunci free spans. Oke. Nah, untuk tabel kerjanya kita sudah selesai. Maaf, judulnya kehilang jadinya. Oke, kita kasih lagi. Hari tanggal kita bikin di sini sama dengan today. Seperti biasa supaya untuk melihat update per harinya. Nah, tinggal diwarnain. Terus di sini ada
nanti ya, kita warnanya nanti tergantung dari rumusnya aja ya. Jadi kita udah ada kertas kerjanya, kita akan lanjut ke rumus-rumusnya. Pertama, rumus nomor sama seperti seperti database ya. Kita mau kasih nomornya otomatis. Jadi nomor kita kasih rumus sama dengan if buka kurung supplier dan vendor ini titik koma sama dengan bulan C sama dengan C kontak Nah, di sini berarti ada rumus. Yang rumus kita warnain dulu. Nah, untuk vendor dan supplier ini kita kasih manual. Misal di data ini semuanya membeli. Semuanya kita pakai. Kita beli barang dari vendor dan supplier 1 dan 2 ini. Oke, berarti ada 10 ya. Terus keterangannya sini pembelian bahan baku. Pembelian bahan baku itu sampai 04. Oke. Terus pembelian bahan lainnya. Gitu aja ya. Keterangannya itu bebas, nanti teman-teman bisa bikin deskripsi dari invoice-nya si vendor-vendor itu gitu. Nah, untuk jenis ini kita akan ambil dari database. Nah, sebelum itu kita bikin dulu nama dari kolomnya supaya teman-teman nggak susah. Yang dipakai itu berarti kita mau pakai ini, nama supplier butuh kita kasih seperti biasa DB nama, enter, terus DB term, terus DB jenis. Oke, kita udah kasih nama untuk 3 kolom ini ya. 3 kolom ini ada vendor, supplier, term, dan jenis. Nah, untuk rumusnya kita pakai rumus VLOOKUP ataupun kita bisa pakai rumus index dan match. Sama dengan index buka kurung table array, kita mau ambil data dari DB jenis ya. DB underscore jenis. Terus kita pilih kolomnya itu vendor dan supplier. Kita kunci FN4 untuk mengunci dari si kolom. Terus DB underscore DB apa tadi? DB nama untuk kurung. Ada yang salah ya? Oh maaf, ini kita ngambil kelupaan indeksnya, matchnya sama dengan match buka kurung, kita ambil vendor dan supplier, DP nama, oke, jenisnya berarti ada, kita copy sampai bawah. Yang NA berarti kita kasih rumus if error, tuh kita tes. Kita anggap nih di sebelahnya kita beli lagi ke vendor dan supplier 1 misalnya ya. Kita copy vendor dan supplier 1. Oke, bahan baku. Vendor dan supplier 8 misalnya. Oke, bahan penolong. Berarti rumusnya bekerja dengan baik. Lanjut ke term. Term ini sama. Cuman kita ambil di sini DB-nya adalah DB dari term. Oke, DB. Nah, seperti ini ya. Termnya ada 30, 20, 20. Jadi untuk merapikan di sini teman-teman ganti formatnya menjadi, saya kasih format dulu ya biar ada tulisan harinya biar keluar.
Kalau caranya itu nanti teman-teman bisa jadi Google kalau nggak ngerti yang ini, karena di sini nggak kelihatan nih. Bisa di custom namanya. Dari custom itu teman-teman bisa bikin kasih di sini hari. Oke. Terus di data hutang kita kasih custom. Oke, seperti ini ya maksud saya. Nah, ini kan ada rumus nih, dua ini. Berarti kita kasih warna. Oke. Berarti udah ada 3, 1, 2, 3, kita kasih warna. Nah, di sini manual. Di sini manual. Untuk invoice berarti kita dapat data invoice dari si vendor dan supplier, kita isi di sini nomor invoice misalnya 00, misalnya apa ya? INV-001-2020, misal seperti itu. INV-nya kita besarin dulu. Oke. Terus tanggal invoice, kita dapat tanggalnya itu tanggal 1 bulan 6 atau 1 Juni. Kita kasih custom tanggalnya itu short date aja, rata kiri. Oke. Jumlah invoice kita terima 10 juta. PPN masukannya berarti 10%, kita anggap 10% berarti 1 juta. Lainnya, misalnya ada biaya materai, kita yang tanggung 6.000. Oke. Ini manual ya. Ini manual total itu sama dengan sum dari ini gitu. Atau kalau teman-teman kasih rumus manual juga tambah sama. Jadi ada total 11.600.000 ya. Di sini di pojokan bawah ada 11.600.000 ya. Total invoice ada 11.006.000 rupiah. Rumusnya sama dengan sum buka kurung blok tutup kurung. Oke. Error copy sampai bawah. Berarti total invoice ini ada rumus, kita kasih warna hitam lagi. Nah, ini ada rumus nih, yang lain kan enggak nih, manual. Kalau PPN teman-teman mau kasih rumus bebas, tapi kan ada beberapa vendor atau supplier yang tidak bukan perusahaan atau yang tidak bisa memberikan PPN atau belum PKP. Jadi otomatis kalau kita kasih rumus di sini tetap akan kita koreksi lagi dong, kita akan hapus rumus. Lebih baiknya sih PPN nggak usah dikasih rumus gitu. Oke, lanjut, kita save dulu. Kita lanjut ke sebelah. Nah, jatuh tempo. Jatuh tempo ini kita mau lihat tanggal jatuh tempo, berarti tanggal invoice hari ini ditambah atau dikon dengan termnya berapa hari gitu. Rumusnya di sini sama dengan kita pakai rumus if buka kurung jadi tanggal ini sama dengan kosong. Jika kosong berarti hasilnya kosong. Oke, jika tidak berarti ini ditambah dengan jumlah jatuh tempo ya. Maaf kalian salah. Oh, kita nggak usah kasih kosong, kita kasih ini, kita tutup kurung dulu. Terus seperti ini kayaknya. Oh, maaf kalian salah. Oh, udah betul nih. Kita kasih short time. Oke, berarti tanggal jatuh temponya itu 30 hari, tanggal 1 Juni, 30 hari 1 Juli ya. Oke, kita kasih rata kiri. Ctrl C ke bawah. Tuh. Terus untuk jaga-jaga nih, kita kasih if error, tapi kayaknya nggak perlu ya. Nggak apa-apa buat jaga-jaga ya. Buat jaga-jaga kita kasih if error supaya nanti tidak terjadi error kalau seandainya ada yang salah.
sama dengan if kita kurung. Untuk jatuh tempo kurang lebih ini kita pakai dari rumus yang ini. Jika kosong maka kosong hasilnya. If buka kurung pembayaran, kita kasih jumlah pembayaran kita kasih custom mana dia, oh ini dia. Oke, ini bacanya jatuh tempo tanggal 1 Juli udah lewat sebesar min 1 hari. Kita coba untuk rubah tanggal, rubahnya betul kayak tanggal 1 bulan 4. ...30 hari berarti jatuh temponya itu tanggal 5. Itu tanggal 5 udah lebih dari 60 hari. Kayaknya ada yang salah rumusnya ini. Bentar ya, kita cek lagi. If P16 ya sama dengan kosong maka kosong. If pembayaran ya jumlah pembayaran besar dari 0 maka kosong. Dan D5 dikurang D16. D5 itu dari tanggal ya. Udah benar kayaknya. Berarti ini udah jatuh tempo ya. Karena kita beli tanggal 1 April, jatuh tempo sudah 60 hari. Kalau seandainya kita beli, misalnya nih, kita beli itu tanggal, sekarang tanggal berapa nih? Tanggal 30 Juni. Kita beli tanggal 30 Juni, 30 hari berarti kan belum jatuh tempo nih. Belum jatuh tempo, berarti masih ada minus 30 hari lagi jatah waktu kita untuk membayar gitu. Jatuh temponya di tanggal 30 Juli. Ini setiap hari akan berkurang, jadi kurang 1, kurang 1, kurang 1 gitu. Berarti ini udah bekerja dengan baik ya. Kita kasih warna oke. Nah, terus pembayaran. Nah, pembayaran ini manual. Kenapa manual? Berarti kita tergantung kita mau bayar tanggal berapa. Dan misalnya nih, kita bikin nih tanggal 1 Juni kita beli 2020 kan udah jatuh tempo lewat dari 1 hari gitu. Kurang dari 1 hari. Oke, pembayarannya kita bayar misal tanggal 25 kemarin, 25 Juni. Kita kasih short lagi. Short that. Jumlahnya kita bayar 11.06.000. Oke. Kita samain dulu formatnya ya. Berarti ini isinya manual. Nah, sisa hutang berarti kita pakai rumus ya. Sisa hutang itu ada yang belum jatuh tempo dan sudah jatuh tempo. Berarti untuk yang belum jatuh tempo, kita kasih rumusnya sama dengan if buka kurung jatuh tempo. Oke. Q16 kita ambil di sini. Oke. Kecil dari 0 maka total invoice
kurang dengan total pembayaran. Nah, tidak mau jatuh tempo 16 besar kecil dari 0, berarti ini kita kasih besar dari 0. Kita rubah rumusnya di sebelah, besar dari 0 kita rubah. Nah, kenapa rumusnya seperti ini? Dan T kita kunci dulu harusnya di sini, tapi nggak apa-apa deh. Kita kunci. Terus di T-nya juga kita kasih $. Ini kita rubah jadi Q 16. Ini besar dari 0. Kita copy ke bawah. Nah, coba kita cek ya. Berarti ini belum jatuh tempo nih. Ya, betul. Masih ada min 1 hari lagi gitu. Kalau kita bikin di sini tanggal 1 bulan 4 tadi, April, 30 hari, berarti udah jatuh tempo 60 hari. Maksudnya ke jatuh tempo. Berarti ini bekerja. Oke. Kita kasih warna. Nah, sampai sini teman-teman bisa lihat ya. Di sini udah berapa banyak ya kita bikin 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ada 8 rumus. Nah, di sini kita udah bisa cek nih sisa hutang jatuh temponya ada 11 juta. Kita lanjut coba kita isi datanya yang di bawah ya. Di sini kita kasih misalnya invoice-nya 002 deh gitu. Terus kita kasih 003, 004 ya. 003, 004. Tanggalnya di sini tanggal 1 bulan 5, tanggal 1 bulan 6. Maaf, kita copy dulu formatnya biar bagus. Ini tanggal 1 bulan 5, tanggal 1 bulan 6, tanggal 25 bulan 6 gitu. Oke, nilainya sama 10. Terus di sini 5, 50 maksudnya 25. Nah, ini kita umpamain aja ya. Dengan ini dikali 10%. Terus ada yang kasih 6.000 sini misalnya ya. Yang lain nggak pakai biaya ini. Oke. Kita copy rumusnya dulu. Nah, berarti ini udah jatuh tempo dong. 7 hari. Tanggal 25. Iya. Belum jatuh tempo ya. Di sini kita bikin belum jatuh tempo juga deh. Ini 15 hari kita beli tanggal 25 Juni. Berarti belum jatuh tempo juga ya. Masih ada 10 hari lagi. Oke, ini ada belum jatuh tempo ada 2, terus jatuh tempo yang udah lewat 60 hari dan 40 hari ada 2. Oke. Berarti sampai sini masih bekerja dengan normal. Kita akan lanjut di video ketiga. Untuk part ketiga itu kita akan membuat umur hutang jatuh tempo. Jadi kita akan melihat umur hutang yang sudah jatuh tempo 7 hari, 14 hari, 21 hari, 30 hari, 60 hari, 90 hari, 180 hari, dan 365 hari. Selanjutnya ditonton ya video selanjutnya. Jadi untuk video part 2 ini kita selesaikan dulu sampai di sini. Jangan lupa di like, di share, di subscribe, tekan tombol loncengnya. Jangan ketinggalan update dari video-videonya Entry Consulting ya. Oke. Sampai di sini dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.